Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmatnya kita masih dapat berkesempatan hidup di hari ini. Tak lupa, salat beriringan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang mana jika kita memperbanyak salat kepada beliau, insya Allah kita akan termasuk umatnya yang akan diberikan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan tausiah saya yang bertemakan tentang kedamaian. Nah, mungkin di antara kita tahu ya apa itu kedamaian, itu ketentraman seperti itu. Namun teman-teman, kedamaian ini tidak hanya untuk kepada orang lain, namun kedamaian juga dibutuhkan untuk diri kita sendiri. Contohnya berdamai dengan diri kita, berdamai dengan hati kita, agar kita bisa mengatur emosi, mengatur situasi dan kondisi teman-teman. Itulah pentingnya kenapa kedamaian harus ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedamaian. Oke teman-teman, bicara tentang kedamaian, saya akan bertausiah tentang indahnya perdamaian. Di dalam kehidupan, hampir tidak ada orang dengan status sosial yang berbeda-beda sekalipun, tidak mungkin mereka tidak mendambakan itu kedamaian. Tidak mungkin mereka tidak mendambakan kedamaian di dalam hidupnya. Karena kehidupan damai akan menyebabkan dirinya tenang dalam beraktivitas. Makanya seluruh orang atau seluruh manusia pasti mendambakan kedamaian. Tapi egoisme yang kuat atau karena dorongan nafsu terkadang menjadi pemantik munculnya konflik. Nah, dari konflik tersebut bisa tidak terjadi kedamaian teman-teman. Bisa jadi orang yang sudah berkecukupan, bisa jadi dia menjadi penyebab munculnya ketidakkedamaian karena dia memikirkan dirinya sendiri, keluarga atau kelompoknya seperti itu. Contohnya saya sukses nih, saya hanya mementingkan diri sendiri, saya tidak melihat orang di sekitar saya seperti apa. Nah, seperti itu bisa terjadi ketidakdamaian teman-teman. Itu bisa jadi salah satu penyebab konflik. Nah, bukan saja berkaitan tentang kondisi harta atau fisik, tapi lebih pada kondisi batin dalam memaknai hidup untuk sendiri atau untuk diri sendiri, orang lain, atau dalam konteks kehidupan berbangsa. Karenanya mengajak berdamai adalah tugas mulia setiap individu. Tugas ini mengingatkan kepada satu surah, yaitu di Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, dan bila ada dua golongan dari orang-orang yang beriman terjadi peperangan, maka damaikanlah keduanya. Berdasarkan turunnya ayat di atas, kata perang atau qatl tidak harus terkait perang. Nah, tapi lebih baik praktik hidup yang berkaitan dengan konflik individu atau kelompok, bisa karena kontestasi politik dan urusan keduniaan lainnya. Nah, jadi perang tidak hanya ada di zaman Rasulullah, teman-teman. Ketidakdamaian juga disebut dengan perang. Pasalnya ayat ini turun karena adanya pertengkaran yang melibatkan dua orang, disebabkan karena bahu himan atas inisiasi sahabat-sahabat Nabi lainnya. Nah, akhirnya pertengkaran dua sahabat ini dapat dilerai hingga damai. Dengan begitu, yang kita lakukan ketika ada pertengkaran atau konflik antara sesama manusia atau sesama umat muslim ataupun beda agama juga,
Tidak ada salahnya kita mendamaikan pihak-pihak yang terlibat. Nah, teman-teman, sudah saatnya sebagai mukmin yang baik untuk tidak terlibat dalam konflik dengan membuat kondisi konflik semakin memanas melalui sikap atau pernyataan-pernyataan emosional yang tidak mendidik. Contohnya seperti apa? Provokator. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau ada orang yang terkena konflik atau ada yang bertengkar, jangan sampai kita menjadi provokatornya. Jangan sampai kita memberi pernyataan yang penuh dengan provokatif seperti itu. Jadi akal sehat dan kesadaran itu yang memandu sebab bagaimana tatanan dunia ini akan baik. Nah, bila konflik terus terjadi antara sesama anak bangsa, saling bertengkar, alih-alih membangun bangsa dari ekonomi, budaya hingga pendidikan, penguasa akan disibukkan dengan mencari jalan agar rekonsiliasi antar mereka yang konflik bisa terjadi dengan segera. Dan situasi damai akan menjadi impian bersama. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, dengan ini pula khususnya untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat, Imam Mawardi dalam bukunya Adab al-Dunya wa al-Din menjelaskan dengan mengutip ahli hikmah. Contoh sebagai berikut, tata krama hidup ada dua. Yang pertama, tata krama syariat dan tata krama politik. Adapun tata krama syariat adalah berujung pada kewajiban, sementara tata krama politik adalah berujung pada kemakmuran bumi. Keduanya kembali pada prinsip keadilan untuk menjaga keselamatan penguasa sekaligus kemakmuran negara. Paparan Imam Mawardi ini menarik agar kita berhati-hati dalam hidup, baik sebagai individu maupun dalam bersosial. Memperhatikan aturan-aturan agama di satu sisi dan aturan-aturan negara dalam memperhatikan aturan-aturan agama di satu sisi dan aturan interaksi sesama anak bangsa dalam ruang sosial yang telah disepakati di sisi yang berbeda-beda akan memberikan dampak kebaikan dalam hidup atau solahun fi al-hayat. Pastinya prinsip-prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam berkehidupan, termasuk dalam menyikapi perbedaan. Nah, itu artinya jika hal tersebut tidak diperhatikan akan muncul yang zalim pada dirinya sendiri, yang dalam waktu tertentu merusak tatanan jagat raya. Lantas, jika tidak ada kepedulian, maka dipastikan ada tindakan lain, zalim, yang dapat merugikan orang lain. Akhirnya stabilitas kehidupan tidak tenang sebab semua bergerak untuk kepuasan individu atau kelompok. Nah, oleh karena itu, maraknya demo di Jakarta ada kaitannya dengan hasil pemilu. Perlu mendinginkan suasana agar situasi damai. Terus, perdamaian pasti didambakan semua mayoritas anak bangsa. Sebab dengan itu, situasi tenang dan orang beraktivitas bisa sempurna. Pastinya kita semua harus kembali pada tata krama kehidupan berbangsa secara politik dan memperhatikan nilai-nilai dan aturan mainnya yang telah disepakati atau adab siasat seperti itu. Nah, pada konteks yang berbeda, mereka yang bermain di dunia maya, di FB, WA, YouTube, dan yang lainnya, harus memulai dan menahan diri untuk ikut menciptakan situasi damai. Bukan malah menyulut situasi, mengarah pada konflik dengan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas. Contohnya seperti gambar-gambar provokatif. Itu yang menyebabkan konflik dan menyebabkan ketidakdamaian. Dengan begitu, kita ikut berinvestasi bagi perdamaian dunia. Sekecil apapun peran kita untuk perdamaian akan memberikan makna bagi kehidupan manusia. Mengingatkan pesan Nabi Muhammad, sungguh jangan sekali-kali menghina kebaikan sekecil apapun. Nah, baiklah teman-teman, inti dari tausiah saya kali ini adalah
kita sebagai individu seharusnya kita yang menciptakan kedamaian di dalam bernegara atau berkehidupan. Jangan kita yang menjadi provokator, atau jangan kita yang menjadi penyemangat, atau kita yang menjadi pemberi atau pemberi masukan yang isinya itu provokatif, yang mengandung provokator seperti itu, teman-teman. Jadi menurut saya seperti ini, jadilah individu yang bijak, yang harus menjadi penengah bagi setiap konflik yang dirasakan oleh setiap individu lain, setiap kelompok lain. Kalau bisa kita menjadi pemisah antara pertengkaran tersebut, maka terjadilah perdamaian. Pentingnya perdamaian seperti itu, teman-teman. Pentingnya kita dalam mewujudkan perdamaian adalah menjadi pelerainya, seperti itu. Menjadi pelerainya, serta kita yang menjauhi konflik tersebut, teman-teman, agar tidak menjadi pertengkaran seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.